Pasien tanpa duduk di depan pemeriksa, penampilan cukup rapi, cukup bersih tanpa beberapa kali melihat sekeliling dan posisi duduknya agak maju dan tidak bersandar pada kursinya. Selamat sore, apakah saya Dr. Fawaid? Dengan siapa saya berbicara? Saya Rian. Boleh saya panggil Bapak Rian? Panggil Rian saja, dokter. Baik, saya lengkapi dulu data-datanya Bapak, tidak usah khawatir. Di sini saya akan menjamin kerahasiaannya Bapak. Iya, dok. Di sini yang pertama saya akan menanyakan nama, Rian, dok. usia, 25 saya. alamat, suku, Surabaya, suku saya Jawa. pendidikan terakhir, Pendidikan terakhir S1 ekonomi saya, dok. agama, Islam. status keluarga, Saya anak kedua dari 3 bersaudara, dokter. pekerjaan Bapak, Saya pekerja nih, dok. Saya tidak bekerja, dok. Sudah di PHK 5 bulan yang lalu, dokter. oke. Status keluarga, Saya keluarga, anak kedua dari 3 bersaudara. baik. Ada yang saya bisa bantu Bapak? Ya, dok, saya sering tiba-tiba merasa sesak, seperti tercekik, mudah terbangun tengah malam, tiba-tiba keringat dingin dan jantung saya berdebar-debar, dan juga rasanya mencopot. Saya berapa kali ke UGD, namun telah diperiksa oleh dokter. Di sana dinyatakan semuanya baik. Ya Bapak, sejak kapan mulai gangguan ini? Jadi selama 2 bulan lalu, dokter, saya sampai stres, dan jika hari menjelang malam saya takut. Baik, ada masalah apa 2 bulan yang lalu Bapak? Apakah memang ada sesuatu terjadi yang mungkin jadi bahan pikiran seperti disampaikan oleh dokter di UGD? Tidak ada masalah, dok. Memang saya saat ini sedang dalam upaya mencari kerja lagi sih, dok. Baik, saat ini Bapak tinggal sama siapa? Saya tinggal dengan orang tua dan adik, dokter. Bagaimana hubungan Rian dengan ayah dan juga ibunya? Hubungan dengan orang tua umumnya baik lah, dok, tapi memang mereka tampak sumpah karena saya angkut, dok, selama beberapa bulan ini. Di sini ibu bilang bagaimana saat ngomel Rian? Sumpek? Jadi Ibu seperti apa? Ibu tuh dia sering marah, dok, kemudian mengatakan saya sakit karena udah saya sendiri akibat di PHK, dokter. Kira-kira mengapa sampai ibu mengatakan demikian, Rian? Mungkin karena dia anggap saya merepotkan bagi keluarga ya, dok, ya. Baik, saya turut berempati mendengarkannya Rian. Kalau sikap ayah bagaimana? Ayah biasa saja sih, dok, tidak banyak bicara. Baik, kalau hubungan dengan adik bagaimana? Biasa saja, dok, kita terlalu dekat, dia termasuk orang yang mandiri juga sih. Rian sendiri sudah punya pacar atau dulunya pernah pacaran? Saat ini tidak ada, dok. Dulu pernah pada saat di tempat kantor saya yang lama. Namun kita beda agama, dok, namun tetap jalan bersama aja. Baik, sudah berapa lama bersama dia Rian? Dan sudah sampai berapa dekat hubungan Sudah kalian? sekitar 2 tahun, dok, tapi baru benar-benar jadi 6 bulan sebelum kita putus. Ada rasa kecewa setelah putus? Pasti, dok, terutama awal putus. Soalnya saya sudah sayang sekali ke dia, namun sikonnya tidak mendukung, dokter. Baik, waktu itu penyebabnya sampai putus apa? Dan apakah memang sampai berdampak pekerjaan Bapak? Jadi dia lebih memilih mendengarkan orang tuanya, dok, kemudian berdampak langsung sebenarnya tidak. Namun perusahaan memang agak goyang sejak awal pandemi. Akhirnya ada beberapa karyawan yang di PHK termasuk saya, dokter. Baik, selain ada gangguan tidur, apa ada hal lain yang dirasakan selain yang sudah disampaikan tadi? Bagaimana nafsu makannya? Ada, dok, saya jadi mudah lupa. Ibu sering mengatakan saya lemot ketika berbicara, kurang konsentrasi, berhenti membaca, mudah lelah, dokter, dan nafsu makan saya menurun. Baik, bagaimana dengan hobi dan kebiasaan yang menyenangkan? Apakah memiliki hobi masih dan sampai sekarang hobinya masih dapat dilakukan atau tidak? Saya hobinya jalan-jalan, dok. Ini hobinya membuat saya stres. Mungkin selama pandemi ini saya tidak bisa kemana-mana sih, dok, jadi saya stres. Baik, jika memang secara fisik sudah diperiksa dan dinyatakan baik hasilnya, berarti kemungkinan berkaitan dengan faktor psikis Rian. Betul, ada dari pikiran menyebabkan keluhan seperti yang dirasakan Rian sebelumnya. Apakah memang pencemas? Bagaimana respon berhadapan dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman? Ya, ada sih, dok. Jadi saya memang seorang pencemas, dan juga saya orang-orang di sekitar saya tidak bisa mengimbangi ritme kerja saya.
karena mereka terlalu santai. Kepala sering pusing dan mual jika sedang stres sudah dialami sejak kapan, Rian? Sudah 2 bulan ini atau sebelumnya? Kalau itu sudah lama dokter, ada sekitar 7 tahunan sejak saya kelas 3 SMA. Baik, selain dengan mendengarkan musik, apalagi yang dilakukan untuk mengatasinya? Paling saya keluar jalan-jalan 6 menit itu pun sudah saya menyelesaikan urusan saya dokter. Baik, pernahkah ada pikiran sumpah karena urusan yang begitu banyak yang belum selesai sampai muncul rasa putus asa? Ya sering dok, saya beberapa kali bahkan rasanya ingin mati karena tidak ingin mau mengerti apa yang saya rasakan dokter. Baik, pernah sampai terngiang di telinga suara yang menghakimi atau menjelekkan Rian? Ternyata yang lebih di pikiran dok, saya sering teringat omongannya mereka. Bagaimana? Omongan siapa? Bagaimana omongannya Bapak? Ya ibu, kakak saya dan juga teman saya, ini mereka itu semua menyalahkan saya. Baik Bapak. Baik, apakah dalam keluarga ada yang mengalami seperti Rian ini? Atau mungkin ada yang mengalami gangguan kejiwaan lainnya, misalnya gantung diri, marah tanpa sebab, dan lain sebagainya Bapak? Ibu saya seorang penyemas, jadi sering marah-marah di rumah dokter. Baik, dari yang Rian sampaikan tadi, mulai dari sering berdebar, saat lemas, rasanya akan mati, ada gangguan tidur, konsentrasi, pusing, merupakan gejala yang mengarah gangguan panik dan gangguan kecemasan. Ini perlu ditangani dengan benar. Bagaimana dokter? Saya akan memberikan resep obatnya ya. Ini untuk mengatasi kecemasan, nanti kontrol kembali sebelum obatnya habis, kita lihat perkembangannya. Tapi nanti saya ada ketergantungan dok, dan apakah ada efek sampingnya? Selama masih pengawasan dokter, jadi aman. Baik dok, apalagi yang harus saya lakukan mengatasi kecemasan saya tiba-tiba muncul dok? Apakah saya perlu ke UGD lagi? Lakukan teknik relaksasi pernafasan dan sugesti dirilah dengan hal yang positif. Berusaha mengoptimalkan pikiran positif agar hatinya juga ikut tenang ya. Semua pasti baik-baik saja. Baik dok, terima kasih ya. Sama-sama Rian, semoga membaik keadaannya. Selamat sore.